Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah 'azza wa jalla fi kitabil karim, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur saudaraku sekalian, kita berada di penghujung kajian juz 30 ini, yaitu kita berada di bagian kedua dari surat An-Naba, dari ayat 21 sampai penutup surat insyaallah. Saudaraku sekalian, sebagaimana kita ketahui, surat ini diberi nama An-Naba karena di dalamnya ada ungkapan anin nabail azim. Apa itu an-naba? An-naba secara bahasa adalah al-khabarul ha'il, berita yang besar. Itulah yang mereka saling bertanya. Dan berita besar itu ternyata adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita harus selalu mengingat kebesaran hari itu. Karena hari itu ya ibadallah akan terjadi peristiwa-peristiwa besar. Nah, di antara peristiwa-peristiwa besar itu diterangkan dalam ayat 21 dan selanjutnya itu. Apa peristiwa besar yang pertama? Yang pertama adalah at-tughatu 'alal jahim. Orang-orang yang melampaui batas itu adalah berada di neraka jahim. Taghin dari kata tagha. Nanti ketemu juga dengan kata taghut, tugha, taghin. Di dalam tafsir tagha itu maknanya adalah mujawazatul haq. Jadi orang yang suka melampaui batas. Dalam cerita daerah, cerita wayang, Bapak Ibu, Pak, mendengar nggak? Tokoh yang namanya apa? Tokoh. Itu ceritanya baik atau buruk, Pak? Jadi melampaui batas. Jadi siapapun di dunia ini yang melampaui batas, ketahuilah tempat kembalinya nanti adalah neraka jahim. Di dalam Quran sudah dicontohkan, terutama Fir'aun. Makanya Al-Quran mengatakan idhab ila fir'auna innahu apa Pak? Tagha. Ketika saya menyontohkan seperti ini, Bapak Ibu masih ingat di awal-awal kajian tafsir, di mana tafsir yang paling benar adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya, seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirul Quranil Azim. Berarti sahabat, pemuda-pemudaku yang saya cintai karena Allah, antum kalau nanti jadi ahli tafsir, dan tafsir yang paling benar menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lainnya, berarti modal yang harus kita miliki harus hafal apa? Hafal Quran. Tapi hafalnya jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz, Pak ya. Jangan lebih dari 30 juz. Ya. Jadi Allah berfirman, inna jahannama kanat mirsada
lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam adalah mengintai siapa? Lit-taghin, orang-orang yang melampaui batas atau taghut, ma'aba sebagai tempat kembalinya. Nah, jadi seperti apa keadaan taghut yang ada di neraka jahanam itu? Pertama, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di neraka jahanam atau jahim itu bertahun-tahun atau selama-lamanya. Untuk menggambarkan lamanya orang-orang yang melampaui batas masuk neraka, sampai Allah tidak menggunakan kata am. Pak, tahun itu kan am, tahun atau sanawat. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah kata ahqaba. Jadi ahqaba itu jamak Bapak Ibu. Mufradnya kalau satu itu haqibah. Dan al-haqibatu tsamanuna sana. Satu haqibah itu 80 tahun, Pak. Apalagi kalau diingatkan dengan ayat lain, satu hari di neraka sama dengan Pak? Sama dengan Bapak Ibu? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Dan taghut ya, ini dibakar di neraka jahanam bertahun-tahun. Bahkan dalam ayat yang lain, khalidina fiha, selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keadaan taghin atau tughah di neraka jahanam itu? Yang kedua, la yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak bisa merasakan, tidak merasakan dingin dan tidak minum di jahanam itu. Lantas ketika kehausan dibakar, minumnya apa? Minumannya illa hamiman, kecuali air yang mendidih. Pak, kalau air mendidih itu merontokkan apa saja, ya, bibirnya, lidahnya, ususnya, semua terbakar dengan air yang mendidih itu. Apalagi minumannya wa ghassaqan, dan nanah. Jadi ketika orang di neraka minum air yang mendidih sehingga rontok semua, campur antara darah dan yang lainnya, maka nanah-nanah itulah yang akan diminum. Ini balasan, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dalam ayat selanjutnya, jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Pak, orang-orang kafir, taghut, orang yang melampaui batas ajaran Allah itu dulu, Pak, dulu minumnya minum apa, Pak? Ya? Minumannya minum apa, Pak? Dan gak ada halal-haram, cuma diminum, kan? Narkoba, ya, narkoba, namanya juga narkoba, Pak. Gak ada jannatukoba. Namanya sudah minuman keras. Jadi balasan Allah itu setimpal. Allah itu maha adil. Ketika mereka di dunia melampaui batas-batas aturan Allah, maka yang diminum nanti di akhirat juga melampaui batas kemanusiaan. Kan di dunia gak ada, Pak, orang minum nanah, minum air yang mendidih sampai menghancurkan seluruh badannya. Makanya ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu setimpal, sejenis dengan perbuatan. Pak, orang yang menghina Allah, menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, balasannya setimpal nggak, Pak? Bapak Ibu, Bapak dulu pernah mendengar nggak bahwa jilbab itu jelek, lebih bagusan konde? Pernah nggak? Orang yang ngomong itu tobat atau kuman lagi? Sekarang ngomong apa lagi, Pak?
Hah? Makanya sering saya ulang-ulang pengajian di mana-mana. Jadi qaidatul hayat, kaidah kehidupan itu berbunyi, ya, di dalam riwayat dikatakan annasu ala dini mulukihim. Masyarakat atau manusia atau rakyat itu tergantung agama raja-rajanya. Begitu pemimpin-pemimpinnya, ya, Islamnya bagus, rakyatnya ngikutin. Begitu pemimpin-pemimpinnya anti-Islam, apa yang terjadi, Pak? Mana buktinya? Gak boleh ngarang-ngarang, Pak. Begitu Nabi berdakwah di Mekah, minoritas, pemimpinnya Abu Jahal, Abu Lahab. Di Mekah, rakyat Mekah ngikuti Nabi atau ngikuti Abu Jahal? Pak, 13 tahun Nabi gak dapat pengikut kecuali cuma tidak lebih dari 100. Kenapa? Karena di Mekah waktu itu pemimpinnya siapa? Begitu Nabi pindah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam, rakyatnya bertambah banyak, undang-undangnya jelas Quran dan Sunnah, batas wilayahnya jelas. Nabi orang nomor 1 di Madinah. Saya bertanya, penduduk Madinah mengikuti Nabi atau mengikuti Abu Jahal? Makanya kaidahnya Pak ya, an-nasu ala dini mulkihim. Kembali lagi ke tafsir ini. Saudaraku sekalian, hafizallah, jazaa'u wifaru. Apalagi ya, tentang penjelasan orang-orang yang melampaui batas, yang tempat kembalinya neraka jahim. Kenapa sampai segitunya? Sebesar itulah adab mereka. Di dunianya dulu ngapain dia? Allah jelaskan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dulunya tidak mengharapkan hisab, tidak mengharapkan hari perhitungan. Inilah Pak bahayanya kalau orang itu lupa hari akhirat. Pak, di dunia ini termasuk NKRI yang kita cintai karena Allah, negara yang kita cintai yang harus kita bela, Pak. Saya bertanya, orang pinter ada nggak, Pak? Sedikit atau banyak? Orang yang bertitel sedikit atau banyak? Tapi yang selalu ingat akhirat sedikit atau banyak, Pak? Jadi orang hidupnya melanggar, zalim, memusuhi umat Islam, adu domba umat Islam, merusak negaranya, itu bukan karena nggak punya titel. Tapi kalau orang itu walaupun mengaku beragama Islam, lemah imannya dengan akhirat, setiap bertindak tidak dipikir akhiratnya bagaimana, ngawur, Pak. Ini bukan ayat ini saja, Pak. Termasuk Bapak Ibu bisa membaca surat Yunus ayat 7 dan selanjutnya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Jadi kalau ada orang gak pengen ketemu Allah, gak pengen ada hari hisab, kenapa gak pengen, Pak? Gak ingin ketemu Allah, gak ingin ketemu hari perhitungan. Karena kalau ketemu, mereka tahu apa akibatnya, Pak? Karena sudah berbuat dosa. Makanya jangan sampai kita ya lupa akhirat. Kita kalau bekerja ini menguntungkan akhirat atau tidak? Kita kalau ceramah kita menguntungkan akhirat kita tidak? Jangan kalau kita ceramah orang dengar senang nggak ya? Jangan-jangan nggak senang karena kita cerita tentang azab Allah. Wah, nanti kalau nggak senang bulan depan
Jadi orang hidup itu dalam rumah tangga, kerja di perusahaan, dalam berbangsa, bernegara, harus selalu ingat hari pergi. Gara-gara orang-orang yang melampaui batas tidak ingat perhitungan, itulah akibatnya neraka jahanam selama-lamanya. Terus apa lagi Bapak Ibu sekalian, waktu di dunianya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya mendustakan. Bapak Ibu, ayat-ayat Allah dalam Quran, ayat-ayat Allah dalam alam semesta, tanda-tanda, maksudnya ayat itu, tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat qauliyah, firman yang ada dalam Quran, atau ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya ini, itu oleh orang kafir didustakan, nggak diimani. Saya khawatir Pak, di dunia ini ada orang ngakunya KTP-nya Islam tapi nggak percaya juga, mendustakan ayat Allah. Seperti tadi, bahwa orang yang melampaui batas siapapun akan disiksa oleh Allah. Kemudian seandainya ada orang mengatakan, saya juga Islam, tapi saya benci kalau ada orang sebentar-sebentar nanti kalau mendustakan Al-Quran akan disiksa di akhirat. Memang dia sudah pernah di sono. Ada nggak Pak di dunia orang ngomong begitu kan? Hah? Pak, itu mengimani atau mendustakan? Apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban, dan setiap sesuatu tertulis ya. Jadi kami hitung dan tertulis sehingga tidak ada yang terlewat Pak. Ucapan saya, ucapan kita semua, perbuatan kita, keperpihakan kita, pilihan kita, selera kita, semuanya ditulis, dicatat oleh Allah, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Coba Pak, saya, Bapak yang soleh, Ibu yang solehah, kalau setiap manusia sadar bahwa apa yang diucapkan, apa dilakukan, semua dicatat oleh Allah, pertanyaannya, berani gak Pak kita menyimpang? Pak, kalau seluruh karyawan seperti itu, perusahaannya untung gak Pak? Masya Allah, karena yang kerja semuanya orang yang jujur. Kalau semua anggota partai, anggota ormas begitu semua, ingat bahwasanya tidak ada satupun ucapan perbuatan yang tidak ditulis oleh Allah. Pak, sebagai kader partai atau kader sebuah ormas, berani gak berkhianat Pak? Gak berani. Masya Allah. Fadhuku falan nazidakum illa adzaba. Terakhir, maka rasakan, falan nazidakum, maka kami tidak akan menambahi kamu, illa adzaba, kecuali siksa. Jadi orang kafir itu di akhirat ditambah apa Pak? Ditambah siksa. Sebagaimana waktu di dunia mereka menambah kemaksiatan demi kemaksiatan, di akhirat ditambahnya siksa demi siksa. Inilah ya pandangan atau pemandangan pertama dari hari kiamat, hari akhirat. Yang kedua, at-tuqatu ya, fin-na'im. Sekarang ganti, yang kedua, orang-orang yang bertakwa berada di surga yang penuh nikmat. Ini kebalikannya orang-orang yang melampaui batas. Mari kita baca. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kiddaba jazaa'an min rabbika Jadi judulnya ini orang-orang yang bertakwa
yang takut kepada Allah, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, mendapatkan apa Bapak Ibu? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Dari kata faza yafuzu fauzan wa mafaza. Orangnya disebut faiz, jamaknya faizun. Bapak Ibu, mari kita lihat Pak ya, supaya kita terbiasa dengan menafsirkan Quran dengan Quran. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kalau kita berbicara tentang menang, itu yang ada di benak kita, menang dalam apa Pak? Nah, dalam dunia bisnis menang dalam proyek, di dalam dunia politik menang apa Pak? Pak, menang dalam apa? Pemilu, dan sebentar lagi apa lagi Pak? Itu kan Pak. Ingat, definisi kemenangan dalam Quran adalah ketika manusia dijauhkan dari neraka, masuk ke surga Pak. Itulah orang yang menang. Mari kita lihat dalilnya. Di antaranya surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, masuk surga, maka dia yang menang. Lagi surat At-Taubah ayat 100. Siapa yang menang, yang dimasukkan surga itu lagi-lagi menggunakan faiz, mafazah. Was-sabiquna